وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح للشأن كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Teman-temanku dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam penjagaannya, dan selalu kita bersyukur atas ketentuan yang Allah sudah tetapkan kepada kita, apapun itu, karena dengan syukur itulah kita mampu menghadapi hidup ini dalam situasi dan kondisi apapun. Kali ini kita akan sharing bagaimana tips dan ikhtiar untuk cara mengobati sihir. Kita ambil dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, apabila hati disibukkan dengan wirid, zikir dan juga doa, maka ini adalah hal yang sangat penting untuk menjaga seseorang agar tidak terkena sihir. Dari manapun datangnya sihir itu, insya Allah jika orang tersebut menyibukkan dirinya dengan doa, dengan zikir, tanpa memikirkan dari mana dan siapa yang menyihirnya, insya Allah dengan sangat mudah atas izin Allah, pertolongan Allah itu datang kepadanya. Dengan terus berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada siapapun, tidak menyalahkan siapapun, karena sejatinya apapun yang terjadi itu sudah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ada beberapa hal berikut yang dapat ditempuh oleh seorang hamba untuk menjauhkan dirinya dari sihir. Ya. Artinya ikhtiar ini bisa untuk mencegah, ya, membentengi, ya, sekaligus mengobati. Ya. Yang pertama, membentengi diri kita selalu dengan zikir-zikir yang masyru', ya, yaitu artinya yang disyariatkan dalam syariat Islam, ya, yang ditetapkan oleh Rasulullah, yang memang itu diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kita melakukan zikir itu, ya. Tentunya zikir ini akan lebih afdol bila mana kita terus menjaga wudunya, ya, senantiasa selalu dalam kondisi berwudu dimanapun dan dalam kondisi apapun, ya. Semisal kita mau tidur, ya, ketika kita ingin memejamkan mata kita, ya, kita berwudu sebagaimana wudunya ketika kita sholat, ya, masuk kamar mandi, ya, kaki kiri, ya, jika buru-buru ucapkan bismillah, jika memang tidak terburu-buru ucapkan lebih lengkap lagi, ya. Nabi mengatakan, ya, jika mau masuk ke kamar mandi membaca doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal qaba'ith, ya. Kemudian jangan berlama-lama di kamar mandi, ya. Waktu ini berlalu begitu cepat, ya. Jangan pernah melakukan hal-hal yang memang tidak bermanfaat buat kehidupan kita. Jika ada waktu luang yang memang itu bisa dijadikan waktu untuk kita berinteraksi kepada Allah, membaca kalamullah, mengkaji ilmu-ilmu agama yang memang itu bermanfaat buat kehidupan kita, khususnya kehidupan nanti setelah kehidupan dunia ini, ya, lakukan dan jangan ditunda, karena kita tidak pernah tahu 1 jam ke depan apa yang terjadi dalam hidup kita dan keluarga kita, ya. Kemudian mau tidur, ya, zikirnya, ya, membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Muluk, ya. Barang siapa yang membaca surah Al-Muluk, ya, menjelang tidurnya, maka dia akan dihindarkan dari azab kubur, ya. Begitu kata Nabi kepada kita. Kemudian ruqyah mandiri, ya, ruqyah mandiri,
ya, membaca Al-Fatihah, ya, ayat kursi, kemudian 3 Al-Baqarah terakhir, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, ditiupkan ke tangannya lalu dihapus ke seluruh tubuhnya. Ya, kemudian ketika masuk ke pembaringan kita kibas terlebih dahulu, ya, dengan membaca Bismillah, ya Allahu Akbar, ya, atau membaca lafaz Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, atau ayat-ayat yang lain yang kita mudah untuk melafazkannya. Kemudian menjaga salat 5 waktu, ya, menjaga salat 5 waktu, ya, dari kita tidur sampai kita bangun kembali, ya, sampai kita tidur lagi, tetap terus salatnya, karena tidak ada toleransi dan tidak ada negosiasi untuk yang namanya salat. Ya, karena salat ini adalah benteng utama kita dalam menjalani kehidupan. Ketika salat kita ini hancur, ya, kita abaikan, maka Allah akan mengabaikan kita. Ya, maka dengan sangat mudah, ya, serangan, kemudian kezaliman, ya, keburukan yang orang lain ingin timpakan kepada kita itu sangat mudah bila mana kita tidak menjaga salat kita, ya. Itu. Kemudian selanjutnya membaca ayat kursi, ya, setelah salat 5 waktu, ya. Barang siapa yang kata Nabi tidak beranjak, ya, dari tempat di mana dia salat, kemudian dia membaca ayat kursi, ya, maka Allah akan menyiapkan kepadanya taman-taman surga dan tidak ada batas baginya ketika dia dimatikan oleh Allah pada saat itu, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga insyaallah taala, ya, dengan kita istiqomah, ya, istiqomah menjalankannya, ya, penuh kekhusukan, ya, dengan tidak meragukan, ya, janji-janji Allah, kemudian tuntunan Rasulullah yang memang sudah Allah ajarkan kepada kita, terus kita istiqomahkan, mohon kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan itu, ya, kita akan mati dengan mati yang baik, ya, mati yang dimana kita sedang berzikir dan sujud kepada Allah dan menegakkan seluruh tuntunan Rasulullah yang Rasulullah sudah mengajarkannya kepada kita, ya. Kemudian membaca a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaqah setiap kita datang, ya. Setiap kita datang di tempat di mana kita mungkin baru, ya, menempatinya, ya, seperti di sebuah gunung, ya, kemudian tempat pariwisata, ya, di gedung, ya, atau dimanapun kita membaca doa itu. Kita berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang mulia, ya, dari segala bentuk kemudaratan, ya, apapun yang ada di langit maupun di bumi ini. Karena Masya Allah, ketika kita kesehariannya selalu mengingat Allah, maka Allah langsung yang akan menjaga kita, ya. Itu. Atau baca zikir lain semisal Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', ya. Dengan menyebut nama Allah, ya, kita selalu berlindung kepada Allah dari segala bentuk keburukan, ya. Apapun itu dari manapun datangnya, dari sisi manapun munculnya, maka insya Allah Allah akan melindungi kita, ya. Kemudian memakan 7 butir kurma azwa setiap pagi. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma azwa, maka siapapun yang mengkonsumsinya insya Allah ta'ala, ya, akan terhindar, ya, dari racun dan juga sihir. Ketika dikonsumsi di pagi hari, maka Allah akan jaga dia sampai petang hari. Nah, artinya sebelum semua ini dijalankan, perlu kita ketahui, ya, dan ini juga nasihat buat diri saya pribadi, bahwa pastikan kita tidak melakukan seluruh pelanggaran sekecil apapun yang kita lakukan kepada Allah. Kita jangan melihat bahwasanya kita berbuat sesuatu dosa yang kecil. Tapi ketahuilah, perhatikan bahwa kepada siapa kita berbuat dosa, ya. Andai memang dosa itu kecil, tapi ketika dosa ini terus ditumpuk, maka akan menjadi gumpalan dosa yang sangat besar, yang nanti ini akan membebankan kita di yaumil hisab. Nah, tentunya dosa-dosa kecil itu bisa kita tebus atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan
zikir kita, dengan istighfar kita kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian keluar, melangkah kaki kita ke tempat di mana kita ingin beraktivitas, baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya, dengan menyebut nama Allah, ya. Kita tidak ada daya upaya apapun, ya. Ya, hatta menggerakkan kaki kita, tangan kita, semuanya atas izin Allah, ya. Semuanya atas izin Allah. Makanya kita ketika terus mengingat Allah, Allah lagi, Allah dulu dan Allah terus, maka insya Allah hidup kita akan mudah dan kita selalu dalam penjagaannya. Tidak ada yang sulit bagi Allah ketika Allah sudah berkehendak apapun dan dimanapun kondisi kita, dan tidak pernah terpikirkan kepada kita, tidak pernah terbayangkan kepada kita hal-hal yang memang kita anggap itu mustahil. Justru tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah berkehendak. Kemudian bagi perempuan, ya dipakai memang hijabnya, ya, bagi laki-laki, ya, tidak menghambur-hamburkan harta, ya, tidak membeli sesuatu yang membuat syaitan itu bangga, senang, tertawa, ya, seperti hal-hal yang justru itu malah memberatkan kita kelak, ya, memberatkan hisab kita kelak di yaumil akhir. Karena sejatinya harta itu hanya ada dua, yang halalnya pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang halalnya pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini tidak kita inginkan nanti ketika di akhirat kita mendapatkannya, tapi atas izin Allah kita bisa menghindari itu semua, ya, dengan terus berhati-hati, ya, layaknya kita melangkah, ya, ke satu tempat dengan melihat apakah ada hal-hal yang membahayakan diri kita atau tidak. Mudah-mudahan sharing singkat ini bermanfaat buat diri saya pribadi, buat keluarga saya, buat teman-teman sekalian, karena sejatinya syaitan itu tidak pernah lelah mengganggu kita, mengincar kita dimanapun kita berada. Jangan pernah kita silau dengan apapun yang berada di dunia ini. Sejatinya semua hanya titipan dan hidup ini hanya ujian. Ya, kaya bukan berarti dimuliakan, kemudian miskin bukan berarti dihinakan. Tetap kita berprasangka baik kepada Allah, karena Allah lebih tahu dan lebih mengerti, lebih paham siapa kita daripada diri kita. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.